Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang P3K. Adapun pengertian dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah suatu upaya yang dilakukan pada korban kecelakaan yang sifatnya sementara untuk mencegah terjadinya cedera yang lebih parah atau luka yang lebih parah sebelum mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dari tenaga medis yang lebih ahli. Tujuan P3K adalah untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, mencarikan pertolongan lebih lanjut. Sejarah dari P3K, asal-usulnya kotak P3K berawal dari perbincangan di kereta. Pada tahun 1800-an sedang banyak pembangunan rel kereta. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan setiap tahunnya ada 12.000 pekerja rel kereta yang meninggal dunia. Berawal dari hal tersebut, setiap pembangunan rel kereta api memiliki ahli bedah untuk mengobati cedera pada pekerja. Suatu hari, Robert Wood Johnson, pemilik usaha kesehatan Johnson & Johnson, sedang berada di kereta menuju Colorado. Ia bertemu dengan seorang penumpang. Penumpang tersebut adalah kepala ahli sebuah proyek pembangunan rel kereta. Ahli bedah ini pun menceritakan keadaan para pekerja yang sering mengalami cedera, namun terkadang jauh dari lokasi pertolongan kesehatan. Berawal dari hal tersebut, Robert mulai berpikir untuk mulai mengemas produk-produk bedah Johnson & Johnson dalam sebuah kotak. Pertama kali, kotak P3K dikemas dalam bentuk kayu dan logam agar awet. Di dalamnya terdapat alat pembedahan seperti plester, kain kasa, pembalut luka, dan jahitan. Pada akhir abad klasifikasi cedera. Menurut Kraha dan Prio, cedera atau trauma adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Seseorang yang cedera akan mengalami proses yang biasa kita sebut dengan inflasi atau peradangan, di mana tubuh melakukan proses secara alaminya melakukan pertahanan diri dengan melepaskan zat kimia tertentu sebagai reaksi imun bertujuan merusak zat atau objek asing yang dianggap merugikan atau sel yang rusak, bakteri, virus, dalam memperbaiki kerusakan tubuh pada tingkat sel. Respon inflasi yang terjadi dalam waktu yang lama dapat merusak tubuh. Hal ini terjadi karena zat atau organisme pemicu inflamasi dapat bertahan lama pada pembuluh darah dan mengakibatkan penumpukan plak. Sedangkan menurut Taylor, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah memar, cedera pada otot atau tendon, dan cedera ligamentum, dislokasi patah tulang, kram otot, dan pendarahan pada kulit. Prinsip dasar P3K. Yang pertama adalah jangan panik dan tetap tenang. Perhatikan korban dengan baik dan jangan tergesa-gesa memindahkan korban, karena satu langkah kecil akan memperparah keadaan, bukannya menolong malah membunuh korban. Yang kedua adalah berikan pertolongan dengan cepat dan tepat. Gunakan mata dan semua indera dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, perhatikan keadaan korban. Apakah korban itu masih sadar atau sudah pingsan? Nah, kemudian berikan periksa korban melalui pernafasannya, yaitu apakah korban tersenggal-senggal atau bahkan bisa berhenti denyut nadinya atau nafasnya. Yang kelima adalah amankan korban di tempat yang aman. Apapun kecelakaannya, korban kecelakaan harus diamankan di tempat yang aman sehingga tidak menambah kondisi lebih parah. Yang keenam adalah bawa korban ke rumah sakit sesaat setelah memperoleh pertolongan pertama. Alat-alat P3K yaitu perban, kain kasa gulung dan steril, peniti, sarung tangan lateks, pinset, gunting, tisu pembersih bebas alkohol, kapas, plester luka, termometer,
Mitela atau pembalut segitiga, povidone iodon 60 ml, salep antiseptik, dan obat-obatan. Kemudian adapun tindakan P3K pada suatu kasus. Yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan perdarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Yang keempat, mencegah infeksi pada korban.